Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anang Bayu Seta di channel Dr. Sabilillah. Jiwa raga sehat, ibadah semangat, bahagia dunia akhirat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penyakit gangguan kejiwaan. Di sini saya akan membahas tentang gangguan kepribadian. Ya, kenali gangguan kepribadian yang khas. Ada apa aja sih? Apakah kita termasuk orang yang dalam gangguan kepribadian yang khas ini? Mari kita simak. Baiklah, gangguan kepribadian itu adalah sebuah pola pikir dan perilaku yang tidak seperti orang normal pada umumnya. Karena setiap orang itu pada dasarnya memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Gangguan kepribadian adalah sebuah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pola pikir dan perilaku tidak seperti orang normal pada umumnya. Orang dengan gangguan kepribadian dapat dikenali dengan sikapnya yang aneh. Dia itu sering menghindar di interaksi sosial, sulit menjalin hubungan dengan orang lain, terus kesulitan mengendalikan pikirannya sendiri. Menurut ilmu dalam psikiatri atau ilmu kejiwaan itu memiliki 3 kategori atau 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, pertama di sini gangguan kepribadian kelompok A. Nah, biasanya gangguan kepribadian kelompok A ini memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh. Kata kuncinya adalah aneh. Gangguan kepribadian dari A itu ada 3. Kita akan membaginya. Ada gangguan kepribadian skizotipal, gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian paranoid. Oke, masuk yang pertama, gangguan kepribadian skizotipal. Jadi, orang dengan gangguan kepribadian skizotipal ini memiliki gangguan kepribadian tentang kepercayaan akan sesuatu hal yang mistis dan juga magis. Jadi, biasanya dia itu sering menghubungkan sesuatu yang terjadi dengan hal-hal yang berbau mistis, dengan alam gaib, curiga dengan alam gaib, diliputi dengan kekuatan gaib. Dirinya itu merasa dia mempunyai kawan dari bangsanya jin ataupun setan, terus datangnya sebuah bencana karena hukum karma dan juga lainnya. Jadi dia itu seperti orang yang percaya akan sesuatu hal yang mistis, serem. Di sana ada hantunya, hantu itu berteman dengan saya, dan juga lainnya. Itu gangguan kepribadian skizotipal. Masuk yang kedua. Yang kedua adalah gangguan kepribadian skizoid. Jadi, seseorang dengan kepribadian ini cenderung penyendiri, menghindar dari interaksi sosial. Nah, gangguan kepribadian skizoid ini, seseorangnya memiliki sifat individualis dalam bersosial dan sulit diajak bekerja sama. Nah, dia itu lebih sering hidup sendiri karena dia individualis dan tidak memiliki banyak teman. Dia itu pemalu. Jadi, orang yang tertutup sifatnya. Dan yang ketiga adalah gangguan kepribadian paranoid. Seseorang dengan gangguan kepribadian paranoid itu memiliki sikap yang curiga. Kata kunci adalah curiga dan ketidakpercayaan terhadap orang lain secara berlebihan, bahkan dengan pasangannya sendiri. Pribadi ini memiliki rasa takut dikhianati, dicurigai, dan juga dicurangi dengan orang lain. Jadi bersifat paranoid, takut. Nah, itu dia tadi 3 gangguan kepribadian kategori A atau kelompok A. Oke, baiklah, untuk yang kedua ini adalah gangguan kepribadian kelompok B. Jadi kelompok B ini itu memiliki perilaku yang tidak biasa dan tidak bisa diprediksi dan juga terkesan menonjol. Gangguan kepribadian kelompok B itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama gangguan kepribadian ambang, terus yang kedua adalah gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian narsistik yang ketiga, dan yang keempat adalah gangguan kepribadian histrionik. Yang pertama, gangguan kepribadian ambang. Jadi, orang yang memiliki gangguan kepribadian ambang ini biasanya memiliki emosi yang
tidak stabil. Terus pribadi ini itu sering bertindak impulsif tanpa berpikir panjang akan risiko yang terjadi setelahnya. Jadi udah emosinya nggak stabil, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ngeliat pacarnya lagi ngomong sama orang lain, oh dikirain itu selingkuhannya, langsung asal jotos aja. Nah seperti itu. Terus jenis kepribadian ini itu sangat merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka itu juga merasa insecure, tidak dianggap oleh orang lain, selalu dikucilkan. Lihat orang ngumpul, dikirain dia itu ngomongin orang tersebut, padahal enggak. Marah, dengki, iri, terus melampiaskannya dengan cara emosinya itu. Yang untuk selanjutnya adalah gangguan kepribadian antisosial. Nah, gangguan kepribadian antisosial ini itu khasnya adalah dia itu sering mengabaikan norma sosial yang berlaku dan juga melanggar peraturan. Khas banget nih. Jadi ini anak-anak yang sering melanggar peraturan. Nah, kalau dulu ya kita bilang peraturan itu dibuat untuk ditaati. Nah, tapi kalau bagi orang ini peraturan dibuat untuk dilanggar. Terus pribadi ini juga tidak peduli dengan perasaan orang lain, nggak peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya. Dan selanjutnya adalah gangguan kepribadian narsistik. Jadi narsis. Nah, gangguan kepribadian narsistik ini memiliki ambisi yang kuat terhadap sesuatu yang diinginkan. Mereka itu yakin bahwa dirinya itu lebih istimewa dia dibandingkan orang lain. Itu jadinya bersikap narsis. Tahu sendiri kan narsis itu gimana? Jadi mereka itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain, membesarkan diri mereka. Mereka juga membanggakan diri mereka, melebih-lebihkan prestasi yang dicapai mereka. Nah, bahayanya nih kalau misalnya orang lain dapat sesuatu hal atau prestasi yang lebih dari orang ini nih, nah itu tuh dia tuh merasa iri dan ingin menjadi lebih baik, yang terbaik daripada orang lain. Khasnya seperti itu. Dan yang keempat adalah gangguan kepribadian histrionik. Histeris. Jadi seseorang dengan gangguan kepribadian ini biasanya memiliki ciri khas senang mencari perhatian orang lain. Nah, bahasa kerennya kita itu adalah caper, cari perhatian. Mereka itu biasanya memiliki penampilan berlebih, gaya dalam berbahasa yang cenderung dramatis untuk mencari perhatian. Keren banget nih orang nih. Nah, tapi kalau misalnya orang ini itu penampilannya jelek, dia itu akan mempercantik dirinya, lebih ganteng, kepribadiannya itu mudah dipengaruhi oleh orang lain, bersifat labil terhadap pendiriannya sendiri. Baiklah, untuk yang ketiga, kelompok C. Nah, kelompok C ini adalah kelompok yang minoritas. Nah, dia itu biasanya terkucilkan ya. Karena apa? Dia itu mempunyai rasa cemas dan rasa ketakutan yang sangat berlebihan. Terus ini membuat mereka menjadi minoritas. Nah, gangguan kelompok pribadian tipe C ini itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada kepribadian dependent, terus yang kedua gangguan kepribadian menghindar, ketiga gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau anankasnik ya. Baiklah, untuk yang pertama di sini gangguan kepribadian dependent. Jadi gangguan kepribadian dependent ini khasnya memiliki ketergantungan dalam mengambil keputusan dari orang lain. Nah, contohnya seperti ya anak mama gitu, apa-apa mama, apa-apa mama. Nah, dikit-dikit mama. Memutuskan ini nggak bisa. Nah, mereka itu hidup membutuhkan orang lain, terutama orang yang terdekat, dan akan menjadi terpuruk jika ditinggalkan sama orang terdekat itu. Nah, atau orang yang disayanginya nggak bisa ngambil keputusan. Nah, itu kasihan banget kalau misalnya nggak bisa ngambil keputusan, karena keputusannya di tangan orang lain. Nah, terus gangguan kepribadian menghindar yang kedua, itu adalah seseorang dengan kepribadian sikap yang pesimis, penakut, menjadi ciri khas kepribadian ini. Jadi mereka itu orang yang penakut terhadap sesuatu yang baru dan lebih cenderung untuk menghindarinya.
Nah, disebabkan karena apa? Karena mereka itu merasa kurang percaya diri dan takut akan penolakan. Jadinya lebih banyak menghindar. Orang kumpul-kumpul, dia menghindar pergi satu tempat menyendiri. Udah karena apa? Karena takut dia akhirnya menghindar. Ada tantangan ini nih, ada lomba kompetisi ini, lainnya pada ikut, dia nggak ikut, lebih baik menghindar karena dia nggak percaya diri. Nah, yang ketiga adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau anankastik. Nah, seseorang dengan kepribadian ini memiliki ciri khas, yaitu adalah perfeksionis dalam melakukan pekerjaan. Nah, mereka ini adalah orang yang sangat teliti dan taat terhadap peraturan. Nah, namun gangguan kepribadian ini sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Loh, dia kok perfeksionis dan susah bekerja sama dengan orang lain, Mas? Nah, karena gangguan ini saking perfeksionisnya nggak puas terhadap pekerjaan orang lain, maunya semuanya dikerjain dia sendiri secara di awal sampai akhir secara detail, secara perfeksionis. Nah, ketika pekerjaan mereka tidak sempurna, mereka itu lebih banyak depresi, membuat mereka merasa stres dan tertekan karena nggak puas akan pekerjaannya. Dia ciri khasnya adalah perfeksionis. Nah, itulah gangguan kepribadian yang dimiliki oleh orang lain. Kesimpulannya ada gangguan tipe A, tipe B, tipe C. Gangguan tipe A tadi gangguan skizotipal, skizoid, paranoid. Gangguan tipe B ada ambang, gangguan antisosial, narsistik dan histrionik. Dan gangguan tipe C ada gangguan kepribadian dependen, menghindar, dan anankastik. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya share bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.